Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak. Dan seyogyanya kita mensyukuri nikmat tersebut. Dimulai dengan hati kita dengan membenarkan nikmat tersebut, dengan lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga kita bisa menempuh jalan tersebut karena kita meyakini bahwa itu adalah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pertemuan yang ke-8 membacakan tentang Daulah Abbasiyah. Pada pertemuan ke-7 kita mulai pembahasan tentang khalifah pertama, dan pada hari ini kita masih membahas tentang khalifah yang pertama dari Daulah Abbasiyah, yaitu Khalifah Abul Abbas. Maka kita masuk pada bagian yang kedua dari Khalifah Abul Abbas ini tadi. Baik, kita akan mulai pembahasan. Bismillah. Qala musannif. Wa qad ayyana Abul Abbas ikhwatahu wa katsiran min ahli baitihi ala katsirin minal mudun wal aqalim fid daulatil jadidah. Penulis buku ini mengatakan bahwa Abul Abbas sebagai khalifah yang pertama, dia itu menunjuk saudara-saudaranya dia, dan juga kemudian banyak dari keluarga besarnya dia untuk kemudian menjadi pemimpin, baik di kota-kota ataupun di daerah-daerah dari negara baru ini tadi. Karena dia kemudian punya keluarga besar. Kalau nggak salah jumlah pamannya itu kalau nggak salah ada 7, kalau saya nggak salah ingat ya. Ada 7, dan kemudian mereka, dan dia berarti punya sepupu-sepupu yang banyak. Sehingga sepupu-sepupu ini semua menjadi modal bagi Abul Abbas untuk kemudian memperkuat negara yang baru ini tadi. Sehingga keluarga mereka memang keluarga yang besar. Keluarga besar, keluarga yang kuat, di mana hubungan masing-masing itu kemudian ya punya keterikatan, dan kemudian dengan modal keluarga besar ini, itu mendukung keberadaan dari Daulah Abbasiyah ini tadi. Sehingga salah satu sebab kuatnya Daulah Abbasiyah paling tidak pada fase-fase yang pertama itu karena kuatnya kekeluargaan mereka itu tadi gitu. Sehingga barangkali ibrohnya bagi kita semua bahwa kalau kemudian muncul sistem dinasti ya dalam kekuasaan-kekuasaan tertentu, memang keluarga yang besar itu kemudian cenderung punya pengaruh yang kuat ya. Punya pengaruh yang kuat, dan keluarga ini keluarga besar. Ketika keluarga mereka besar, keluarga mereka solid, mereka itu kemudian banyak menguasai punya pengaruh, dan juga orang-orangnya semakin banyak untuk bisa dipilih menjadi pemimpin-pemimpin daerah-daerah tertentu ya. Kemudian wabidzalika, dengan hal tersebut, badal Abbasiyun yatawallawna syu'unad daulah wa yabsutuna 'alaiha sultanahum. Dengan hal tersebut kemudian Abbasiyun, dinasti Abbasiyah, mulai kemudian mengatur urusan-urusan negara. Mulai mengatur urusan-urusan negara. Dimulai dari itu tadi, mengirimkan gubernur, mengirimkan katakanlah misalkan seperti bupati ya, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Maka dengan dikirimkannya pemimpin-pemimpin tersebut, maka Daulah Abbasiyah itu kemudian mulai mengatur. Bani Abbas kemudian mulai mengatur negara sedikit demi sedikit ya. Wa yabsutuna 'alaiha sultanahum, lalu kemudian melebarkan kekuasaannya. Melebarkan kekuasaannya, mengirim pemimpin, mengirim gubernur, mengirimkan bupati, pemimpin-pemimpin daerah. Kemudian pemimpin-pemimpin itu mulai mengatur wilayahnya masing-masing, memperbaiki keadaan masing-masing, menertibkan keadaan masing-masing, menjaga keamanan masing-masing, kemudian mengatur hal-hal lain yang kaitannya dengan hal tersebut di wilayahnya masing-masing. Maka dengan hal itu kekuasaan mereka kemudian pelan-pelan, sedikit demi sedikit, kemudian semakin menguat ya. Karena kita tahu bahwa negara ketika masih baru, maka banyak hal
itu butuh kemudian perjuangan yang tidak mudah ya. Apalagi kemudian ketika sifatnya merintis ya. Beda hal kemudian ketika sudah punya pengalaman lebih lama, maka cenderungnya akan lebih mudah. Sedangkan ini negara baru. Banyak hal kemudian juga sifatnya baru. Administrasi banyak hal yang baru. Sehingga kemudian bagaimana caranya menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi pada masa tersebut. Selanjutnya, kama ittakhadal Kufata asimatan lidawlatil Abbasiyah, thumma intaqala minhu ilal Khirah, thumma ilal Hashimiyah qurbal Anbar, haitsu naqala ilaiha dawawinahu wa dhallat asimatan lidaulah ila ain buniyat Baghdad. Pembahasan ini kemudian kita masuk pembahasan tentang apa saja ibu kotanya Daulah Abbasiyah. Katanya penulis buku ini bahwa ibu kota pertama dari Daulah Abbasiyah itu adalah Kufah. Ibu kota pertama Kufah karena pendirian negara ini itu dimulai di Kufah. Kenapa kemudian pendirian negara ini dilakukan di Kufah? Karena di Kufah mereka punya banyak pendukung. Pendukung mereka banyak di sini. Sehingga posisi mereka kemudian di wilayah ini kuat. Dan itu menjadi alasan penting juga kenapa kemudian ibu kota mereka yang pertama di Kufah. Ya karena pertamanya berdiri di situ gitu. Akhirnya ibu kota mereka di sana dan pendukung mereka di sana juga banyak ya. Sehingga faktor-faktor yang menjadikan kota Kufah layak menjadi pemimpin, menjadi ibu kota itu kemudian menjadi faktor penting ya kenapa Kufah dipilih. Kemudian tsumman taqala minha ilal Khirah. Baru kemudian dipindahkan ke Khirah. Kita belum mendapat penjelasan yang memuaskan kenapa kemudian dipindah ke Khirah ya. Tsumma ilal Hashimiyah, kemudian pindah lagi ke Hashimiyah, Qurbal Anbar. Di mana kota Hashimiyah ini dekat dengan kota Anbar. Sehingga pertama Kufah, kemudian Khirah, kemudian Hashimiyah. Baik. Haitsu naqala ilaiha dawawinahu, di mana kemudian Abul Abbas memindahkan ke kota Hashimiyah ini dawawinahu, kementerian-kementeriannya. Kementerian-kementeriannya. Pada masa dahulu memindahkan pemerintahan tidak sesulit sekarang. Misalkan negara seperti Indonesia hendak memindahkan ibu kota, maka membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali. Belum lagi kemudian pertimbangan berapa banyak jumlah pegawai yang harus dibawa ya. Pada masa itu kita tahu bahwa bentuk pemerintahan jelas lebih sederhana ya, tidak serumit sekarang. Sehingga memang tetap kemudian membutuhkan perencanaan yang matang kaitannya dengan pindah negara, tapi tentu saja masalahnya tidak seluas sekarang dan juga penduduknya tidak sebanyak sekarang. Berapa juta nanti pegawai yang harus dipindah oleh pemerintah ketika misalkan pemerintah Indonesia memindahkan ibu kotanya jadi pindah ke ketika ibu kota kemudian para pegawainya harus pindah ke ibu kota baru misalkan. Sangat banyak sekali ya. Beda hal dengan pada masa tersebut. Kemudian wa dhallat asimatan lid-daulah. Dan tetap Hashimiyah ini, kota Hashimiyah ini kemudian tetap menjadi ibu kota Abbasiyah ila an buniyat Baghdad, sampai kemudian Baghdad dibangun. Sehingga Baghdad nanti termasuk kota penting yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah. Bahkan sampai sekarang ya. Pada masanya Baghdad nanti menjadi kota yang sangat penting, bahkan kota yang besar di dunia ya. Kalau bukan Baghdad itu adalah kota yang paling besar ya. Sehingga hal ini di pembahasan ini menunjukkan bahwa ibu kota Daulah Abbasiyah itu berpindah-pindah ya. Dari Kufah ke Hira, kemudian ke Hashimiyah, lalu kemudian pindah ke Baghdad. Nanti ada juga masalahnya ketika ibu kota itu pindah ke Samarra. Ketika ibu kota nanti pindah ke Samarra. Samarra ini sekitar 100 kiloan, saya lupa, sebelah timur atau sebelah utaranya Baghdad. Intinya sekitar 100 kilo dari Baghdad. Tidak begitu jauh sekali ya dari Baghdad. Nanti dibangun kota tersebut. Sehingga itu beberapa penyebutan tentang ibu kota dari Daulah Abbasiyah ya. Dan kemudian bagaimana ibu kota tersebut berpindah. Ketika kita tahu ibu kota berpindah, berarti kita memahami bahwa pindahnya ibu kota ya bukan suatu hal yang aneh ya dari perjalanan suatu negara. Hanya kemudian kita harus ingat bahwa permasalahan zaman sekarang dengan permasalahan zaman dulu ya tentu saja tidak bisa disamakan ya. Zaman dulu orangnya lebih sedikit, bentuk pemerintahannya lebih sederhana, beda hal dengan kondisi sekarang ya, lebih rumit ya, lebih banyak yang harus dipertimbangkan.
Kemudian Musannif menyebutkan wa fi ahdi Abil Abbas dzahara mansibul wizarah. Pada masa Abul Abbas kemudian muncul jabatan yaitu wazir, menteri. Muncul jabatan baru namanya wazir, menteri. Mungkin yang pemakaian zaman sekarang itu perdana menteri. Itu perdana menteri. Wizarah sebelum masa Daulah Abbasiyah itu tidak ada. Nama wazir itu tidak ada secara resmi ya. Meskipun kemudian secara makna, secara praktek, hal ini ada. Hal ini ada. Hal ini ada. Secara kata dalam Quran, wazir dalam Quran ada. Misalkan kemudian disebutkan tentang kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Dan jadikanlah Harun waziran min ahli, pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, Harun saudaraku. Harun masih familinya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga wazir itu ada. Dalam hadis juga misalkan disebutkan istilah nahnul umara wa antum wuzara. Ketika menyebutkan antara orang muhajirin, maka orang muhajirin dikatakan nahnul wuzara, nahnul umara. Lalu kemudian dikatakan tentang ansor wa antum wuzara. Kalian adalah wuzara. Maka wazir dari wazara maknanya kurang lebih nasoro, menolong. Sehingga wizarah ini tugas pentingnya itu adalah membantu khalifah. Membantu khalifah menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika kemudian ngurusin negara. Maka wizarah nanti pada masanya akan dibahas bagaimana wizarah itu ada dua. Ada namanya wizaratu tanfid, ada nanti wizarah namanya wizarah tafwid. Tanfid itu pelaksana, tafwid itu kemudian dia mendapatkan kebebasan. Kalau bahasa kita mungkin mirip seperti otonomi. Kalau kita membandingkan dengan struktur kepemimpinan yang ada pada masa sekarang. Kalau boleh saya sampaikan secara bebas, nanti istilah wizaratu tanfid itu seperti bentuknya hanya kepala pemerintahan. Dan tanfid itu sifatnya sebagai pelaksana saja. Karena instruksinya itu biasanya instruksi dari khalifah. Sehingga wazir itu sifatnya pelaksana. Sifatnya pelaksana ya. Adapun kemudian nanti, kalau wizarahnya nanti, ada wizarah namanya wizarah tafwid. Maka wizarah tafwid ini tugasnya lebih luas. Karena sifatnya itu tafwid, diserahkan. Sehingga khalifah memang tetap harus tahu dengan kebijakan dia. Tetapi kebebasan yang dia miliki itu jauh lebih besar. Dia bebas untuk berkreasi tanpa menunggu instruksi dari khalifah. Sehingga wizaratul tafwid ini kekuasaannya lebih luas, cakupannya lebih luas, dan kekuasaannya jelas lebih besar ya. Itu tentang wizarah. Sehingga pada masa Daulah Abbasiyah ini pertama kali kemudian muncul istilah wazir, menteri ya. Prakteknya zaman sekarang ya mirip seperti istilah perdana menteri. Kita tahu bahwasanya Perdana Menteri itu berarti maknanya menteri yang pertama. Perdana, karena perdana itu yang pertama. Kalau misalkan orang mau beli kartu untuk internet atau kartu untuk nelpon pertama kali dia nggak punya kartu, kita tahu istilahnya kartu perdana. Begitu juga istilah Perdana Menteri berarti menteri yang memimpin begitu banyak menteri yang lain. Maka itu Perdana Menteri. Kalau kemudian sistemnya ada menggunakan sistem Perdana Menteri itu tadi. Indonesia kan sudah tidak pakai ya. Dulu pernah ada istilah Perdana Menteri, itu kan ada ya. Sehingga sekali lagi pada masa Daulah Abbasiyah muncul istilah namanya Perdana Menteri. Di mana hal ini pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin secara umum tidak ada istilah wazir. Pada masa Daulah Abbasiyah Umayyah sebelum ini juga tidak ada istilah wazir ya. Secara makna kerja ada, tetapi secara lembaga khusus itu belum ada. Belum ada. Sehingga kemudian pada masa Daulah Abbasiyah ini untuk pertama kali muncul istilah namanya wazir. Secara istilah ya, secara makna pada masa-masa sebelumnya itu sudah ada. Kemudian musannif mengatakan haitsu ittakhadha min Abi Salamah al-Khallal waziran lahu. Di mana kemudian Abul Abbas menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai wazir
sebagai perdana menterinya dia, dan dia kemudian bertugas membantu khalifah. Tsumma khalafahu fil wizarah Khalid bin Barmak. Lalu kemudian dia digantikan oleh Khalid bin Barmak. Sehingga tadi Abu Salamah Al-Khalal itu adalah perdana menteri pertama dalam sejarah Islam. Atau kemudian bisa jadi maknanya juga di sisi lain bahwa Abu Salamah Al-Khalal juga perdana menteri pertama dari Daulah Abbasiyah. Taib. Sehingga pertamanya adalah Abu Salamah Al-Khalal, baru kemudian Khalid bin Barmak. Ini kaitannya dengan ini ya, apa namanya, dengan manajemen ya, dengan adanya jabatan namanya adalah wazir. Sekali lagi wazir zaman sekarang itu mirip insya Allah dengan perdana menteri ya. Tentu saja dalam sistem yang menganut sistem perdana menteri ya. Sistem yang menganut perdana menteri, maka kemudian baru. Baik, kita lanjutkan. Kama ihtamma biwad'i alamatin tadullu ala thariq. Sebagaimana kemudian dia, yaitu Abul Abbas, punya perhatian biwad'i alamatin tadullu ala thariq, untuk membuat tanda jalan, membuat marka jalan. Membuat marka jalan. Wa tuhaddidu misafatahu, dan kemudian menentukan jarak. Jadi jaraknya itu kemudian diukur. Bainal Makkah wal Kufah, untuk kemudian mengukur jarak antara Makkah dengan Kufah. Berarti Makkah dengan Kufah pada masa itu bisa dibilang kota jalur terpenting. Dan ini kita tahu bahwasanya jalur ini jalur haji. Jalur bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ya, dan juga ikutannya jalur yang digunakan untuk melaksanakan umroh juga ya pada masanya. Sehingga alamatun ala tadullu ala thariq, seperti marka jalan. Keterangan yang ada di jalan, penunjuk jalan ya. Kalau di zaman sekarang katakanlah kita tahu ada juga penentuan jarak berapa kilometer gitu loh. Dari satu kota ke kota yang lain itu kan jaraknya ada sekian gitu. Biasanya di pinggir jalan itu kan kemudian ada tulisan. Misalkan di Jawa Tengah misalkan ya, ketika sampai di Solo misalkan, lalu ada tugu menunjukkan arah ke Semarang itu berapa kilo, arah ke Salatiga itu misalkan berapa kilo, begitu seterusnya. Kan ada hal-hal seperti itu tuh ada. Pada masa Abul Abbas yang mirip seperti itu kurang lebih ada. Entah teknisnya pada masa itu persisnya bagaimana, nah kita nggak bisa memastikan. Tapi perhatian terhadap jarak itu kan ada. Perhatian terhadap jarak itu kan ada zaman sekarang, dan itu wajar sekali ya, biasa sekali zaman sekarang. Kemudian wa aqama fihi hadisan, dan meletakkan di di jalan-jalan tersebut itu harisan, ada petugas ya. Ada petugas. Kalau zaman sekarang mungkin ya mirip seperti polisi ya. Tujuannya apa? Li ta'minin nas, untuk mengamankan manusia. Wa himayatil hajj, dan juga kemudian melindungi jamaah haji. Karena jamaah haji perlu dilindungi. Kadang-kadang nanti kemudian dimusuhin, bisa jadi kemudian naudzubillah dirampok dan lain sebagainya. Karena terkadang nanti pada masa Daulah Abbasiyah kita akan melihat ada kasus bagaimana jamaah haji nanti diserang oleh orang-orang tidak jelas. Misalkan nanti ada serangan terhadap jamaah haji yang dilakukan oleh Qoromitoh. Insya Allah nanti akan disampaikan pada Daulah fase Abbasiyah yang kedua ya. Bagaimana kemudian jamaah haji diserang oleh orang kafir ya, Qoromitoh ya. Mereka kemudian mengaku bagian dari Islam, tetapi kemudian mereka sama sekali bukan bagian dari Islam. Karena mereka Qoromitoh. Qoromitoh kemudian bagian dari orang-orang Batiniyah. Orang Batiniyah itu adalah orang yang meyakini bahwasanya agama itu ada yang zahir dan itu yang ada dalam dalil. Lalu kemudian ada yang batin, di mana kemudian tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali orang-orang yang terpilih di antara mereka. Sehingga mereka kufur, dan kekufurannya itu nampak jelas. Sehingga memang kemudian pelindungan terhadap haji itu penting. Di samping kemudian ya untuk mengamankan jalurnya haji ya, karena jalur haji itu kan jalur penting ya. Kemudian waqad unya bitawdidil amni dakhiliyan. Abul Abbas kemudian perhatian dengan tawdidil amni dakhiliyan, dengan menguatkan keamanan di dalam negeri. Sehingga dia punya fokus bagaimana keamanan di dalam itu lebih baik. Mengamankan pasukan, mengamankan ketertiban dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Wa himayatid daulatil Abbasiyah minal udwan al-khariji al-Bizanti wa ghairihi. Begitu juga
Salah satu kebijakannya Abul Abbas itu adalah melindungi Daulah Abbasiyah fil fanni minal udwan al-khariji al-Bizanti wa ghairihi. Begitu juga kemudian di luar, Abul Abbas ini perhatian untuk mempertahankan negara Islam dari serangan luar. Serangan luar. Serangan luar yang dimaksud terutama dari Bizantin. Bizantin ini berarti Romawi Timur. Bizanti ya, nisbahnya Bizanti. Jadi kalau disebut Bizanti, maka yang dimaksud jelas adalah Romawi Timur. Karena Romawi sendiri kita tahu, Romawi itu ada dua. Satu Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, ada satu lagi Romawi Barat yang berpusat di Roma. Ketika cerita ini disebutkan tentang masanya Mansur, itu insya Allah ini ya, permusuhannya terutama permusuhan dari orang-orang Bizanti ya, yaitu orang-orang Romawi Timur. Karena kita tahu bahwasanya kalau disebut istilah Romawi sejak zamannya Rasulullah SAW, maka yang dimaksud adalah Romawinya Romawi Timur. Karena pada masa itu Romawi Barat sudah tidak ada. Romawi Barat itu adalah Roma itu sendiri, kota Roma, ibu kotanya Italia. Dan mereka kan sudah runtuh sekitar tahun 400-an ya. Mereka sudah runtuh tahun 400-an. Sehingga ketika Rasulullah muncul, sudah tidak ada lagi namanya Romawi Barat. Tinggal cerita ya, tinggal kenangan mungkin bagi mereka. Sehingga itu perlu dipahami ya. Baik. Kemudian, wa min hadhil isyara al-mujaza, dari isyarat yang mujaza ini, dari isyarat yang ringkas ini, li ba'di a'mali Abil Abbas, yang menyebutkan tentang beberapa pekerjaannya Abul Abbas, tentang beberapa kinerjanya Abul Abbas, yatabayyanu lana, nampak bagi kita ya, annahu kanat ladaihi raghbatun qawiyyatun fil islah. Nampak bahwa Abul Abbas ini punya keinginan kuat untuk kemudian mengadakan perbaikan. Serius dia mengadakan perbaikan dalam bidang apapun ya, dalam kehidupan bernegara itu tadi. Taib. Wa bu'du nadrin fil idarah, dan juga kemudian menunjukkan bahwasanya dia punya bu'du nadrin. Bu'du nadrin itu pandangannya itu jauh ke depan. Bukan hanya terbatas pada masa yang sempit. Tetapi pandangannya itu, bahasanya orang zaman sekarang, itu visioner. Punya gambaran tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian, wa maqdiratin fa'iqatin ala tahammuli a'ba'il khilafah. Dan dia memiliki kemampuan besar, kemampuan yang istimewa, untuk kemudian menanggung beban pemerintahannya. Dia orang yang mampu, bukan orang yang lemah. Mampu untuk menanggung beban tersebut yang begitu berat, yang tidak mudah bagi semuanya untuk menanggung beban tersebut. Kemudian, ragma qasri muddati khilafatihi allati lam tadum aktsar min 4 sanawat. Jadi meskipun kekuasaannya itu tidak begitu panjang karena hanya kurang dari 4 tahun. Sawa'un kanat ghalaba 'alaiha al-amal ala ta'sisi dawlatil Abbasiyah wa tathbitu da'ahimiyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abul Abbas, meskipun kemudian masa kekuasaannya hanya sedikit, di mana masa kekuasaannya itu hanya sekitar 4 tahun, tapi hal itu dari melihat apa yang sudah dilakukan menunjukkan bahwasanya dia punya bayangan akan banyak perbaikan yang dilakukan. Sehingga Abul Abbas itu juga seorang negarawan yang istimewa ya. Bukan kemudian seorang negarawan yang bodoh gitu ya. Dia intelek, dia pintar. Dia punya modal. Kemudian ragma qasri muddati khilafatihi allati lam tadum aktsar min 4 sanawat ghalaba 'alaiha al-amal ala ta'sisi dawlatil Abbasiyah wa tathbitu da'aimiha. Jadi masa kekuasaannya Abul Abbas ini sempit. Tidak lama. Masa kekuasaannya Abul Abbas ini itu kemudian tidak lebih dari 4 tahun. Dari tahun 132 sampai kemudian nanti dia meninggal tahun 136. Jadi ya tidak begitu lama. Ghalaba 'alaihal amal ala ta'sisi daulah. Di mana kemudian selama 4 tahun tersebut dari dia menjabat sebagai khalifah sampai kemudian dia meninggal, maka mayoritas yang dia lakukan itu adalah menguatkan Daulah Abbasiyah dan juga kemudian menguatkan pondasi Daulah Abbasiyah. Menguatkan Daulah Abbasiyah dan juga menguatkan pondasi dari Daulah Abbasiyah. Dan wajar ya, setiap pemimpin-pemimpin yang baru itu harus seperti itu. Harus banyak membantu satu sama lain. Terutama khalifah ya, harus kemudian
dibantu. Karena ketika awal itu berat. Sebagaimana kita sampaikan bahwa banyak tantangan yang harus mereka hadapi, apalagi negara baru. Belum tentu kemudian ada yang direkrut dari pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Jika kemudian mereka secara mental tidak siap, maka justru akan merepotkannya. Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang siap. Karena kalau tidak demikian, pemimpin tidak siap, maka bagaimana mereka akan memimpin rakyatnya? Ketika mereka kemudian tidak tahu benar, tidak tahu yang pasti bagaimana cara memimpin yang baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya, wilayatul ahdi wa wafatuhu. Wilayatul ahdi, maka maknanya berarti penunjukan putra mahkota. Putra mahkotanya istilahnya berarti waliul ahdi. Kita bahas sekarang wilayatul ahdi wa wafatuhu, bagaimana kemudian penunjukan putra mahkota dan juga wafatnya Abul Abbas. Qala musannif fi sana mi'ah sitta wa salasin, pada tahun 136 Hijriah. Pada tahun 136 Hijriah, ahida Abul Abbas bil khilafati min ba'dihi. Abul Abbas menunjuk bahwasanya khalifah pengganti dia itu adalah akhihi Abu Ja'far Al-Mansur, di mana kemudian yang ditunjuk oleh Abul Abbas sebagai pemimpin menggantikan dia ketika nanti dia meninggal itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur kita tahu adalah saudaranya dia, saudara sebapak ya, karena beda ibu. Saudara sebapak tapi beda ibu. Dan kita nanti tahu bagaimana Mansur itu ternyata lebih tua daripada Abul Abbas. Mansur ketika dia berkuasa itu sekitar 34 tahun. Kemudian Abul Ali ya, itu kurang lebih maknanya 31. Iya ya, antara keduanya itu terdapat perbedaan umur. Mohon maaf. Seingat kita bahwa selisih umurnya itu sekitar 9 tahun. Iya. Selisih umurnya sekitar 9 tahun. Dan Abu Ja'far Al-Mansur itu lebih tua daripada Abul Abbas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian waqad usiba huwa bil anbar. Jadi Abul Abbas ini kemudian kena musibah ketika di Anbar. Bimaradil judari, dengan sakit cacar. Nah, sakit cacar zaman sekarang kita tahu biasanya sering butuh isolasi ya, dijauhkan. Maka zaman sekarang ketika dunia kedokteran sudah semakin marak dan kemudian dunia kedokteran semakin banyak orang yang paham tentang kedokteran, maka bahayanya penyakit cacar ini mungkin tidak seperti sebelumnya ya. Bahayanya mungkin tidak seperti sebelumnya. Sehingga istilahnya itu judari. Penyakitnya itu kemudian penyakit cacar. Wa tufiya fi tsalits Dzulhijjah, maka dia wafatnya, Abul Abbas itu wafatnya pada tahun 13 Dzulhijjah. Pada tahun 13 Dzulhijjah, sanah sitta wa tsalatsin ba'dal mi'ah, tahun 136 Hijriah. Sehingga kalau kita tahu bahwasanya dia wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 13 Hijriah, ya betul, dia masa berkuasanya sekitar 4 tahunan. Bahkan mungkin hampir nggak sampai 4 tahun ya. Sehingga waktunya tidak begitu panjang. Beda hal kemudian nanti misalkan ketika kita perluas pembahasan, ketika pembahasan ini sudah selesai, nanti akan kita bahas bagaimana Mansur berkuasa. Dan Mansur berkuasanya lebih lama, sekitar 22 tahun ya. Sedangkan Abul Abbas ini hanya sekitar 4 tahun. Sehingga 22 dikurangi 4, ya hampir 6 ya. Hampir 6 ya. Hampir 6 kali lipat masanya. Sehingga Abul Abbas itu relatif sebentar ya. Dan kemudian dia relatif mati muda. Kemudian wafatnya pada tahun 13 Dzulhijjah, tahun 132 Hijriah. Pada tahun 132 Hijriah. Sehingga itu sedikit pembahasan tentang wilayatul ahdi. Jadi nanti yang jadi putra mahkota itu jelas ya, sudah jelas ditunjuk dari awal. Dan sistem ini yang kemudian banyak dipakai ya, terutama di kerajaan. Banyak ya, karena itu nanti Raja Fulan atau Ratu Fulan. Ketika dia meninggal nanti ada urutannya siapa yang berhak untuk menjadi penggantinya itu. Aturan masing-masing negara otomatis berbeda ya. Aturannya masing-masing berbeda. Harus pertimbangan kemudian juga kemampuan, kecakapan dan seterusnya. Bukan hanya karena keluarganya saja ya. Tapi banyak pertimbangan.
Kemudian wa dufina bil Anbar rahimahullah wa afa anhu. Dan dia kemudian Abul Abbas ini sebagai khalifah dari Daulah Abbasiyah yang pertama, itu wafatnya dimakamkan di Anbar. Dimakamkan di Anbar dan dimakamkannya itu pada tahun 136 Hijriah. Sehingga kekuasaannya Abul Abbas itu tidak lama ya. Relatif tidak lama karena hanya sekitar 4 tahun. Dan pendek ya. Awal tetapi kemudian pendek. Dan kita tahu bahwa Abul Abbas itu berkuasa Abul Abbas itu lahir kalau nggak salah sekitar tahun 104 Hijriah ya. Sehingga ketika wafat tahun 136 umurnya baru sekitar 32 tahun. Masih sangat muda sekali. Masih muda. Hitungan pemimpin kemudian sangat muda sekali ya. Sehingga itu situasi yang terjadi pada masa tersebut. Dengan hal ini kita sudahi pembahasan kita pada pertemuan yang ke-8 ini tentang Abul Abbas ya, khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.